di mana dari total prosesor ini sudah 80%, total memori 97%, dan total profesionalnya storage 99%. Di mana kalau kita lihat total memori dan storage ini sudah cukup optimal. Walaupun kami tidak bisa memberikan informasi tambahan apakah BPKP melihat dari sudut pandang yang sama ya. Karena setiap 1 giga mereka bisa saja menganggap itu adalah hal pemborosan seperti itu Pak ya. Yang memang belum terrealisasi dan harus dipermudah oleh Kominfo yang ini mungkin untuk diketahui oleh teman-teman di subsektor agar ketika dari Pusdati memberikan sejumlah kapasitas yang di-request oleh teman-teman di subsektor agar dapat dimanfaatkan secara baik. Nah, di hari ketiga kami pelaksanaan PJD itu pertanyaannya cukup masif Pak Erik, terutama dari daerah. Nah, mereka malah sampai mempertanyakan langsung gitu ke BPKP. Kalau gitu, kami kira-kira berapa buffer yang pantas untuk dianggap sesuai oleh BPKP gitu ya. Karena kita kalau di dunia IT itu kayaknya selalu ada buffer, harus ada spare gitu ya, untuk menjalankan layanan TIK kita. Karena bisa saja suatu waktu kita melihat ini transaksinya kayaknya hitnya juga cukup tinggi nih, karena ada kebutuhan mungkin dari spesifikasi Pak yang memang spesifikasi aplikasi spesifik tersebut suatu waktu dapat kita tambahkan terutama untuk memori gitu ya. Nah itu pun juga tidak dijawab secara dalam oleh BPKP. Justru mereka mencoba balik. Kalau itu mungkin teman-teman TIK bisa merumuskan sendiri seperti apa kira-kira buffer yang memang juga dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan layanan TIK. Nah, kita tahu bersama bahwa memang untuk menjalankan layanan TIK itu kan masing-masing aplikasi memiliki keunikan sendiri. Spesifikasinya pun juga bisa berbeda-beda. Kemudian teknologi yang digunakan apakah bisa secara horizontal atau vertikal itu juga kita masih tidak memiliki arsitektur yang seragam. Nah, hal tersebut yang memang juga dari sisi kami Pusat Data Nasional memang tidak memiliki visibility untuk dapat menyampaikan informasi tersebut. Nah, mungkin kita selaku teman-teman TIK kita mungkin menyikapi informasi yang dibutuhkan oleh BPKP ini jadinya harus tetap mengacu pada optimalisasi dari kapasitas yang sudah diberikan ke kita. Nah, jadi kalau dari sudut pandang kami pengelola Pusat Data Nasional dari sisa kapasiti prosesor yang kami depan ini harus termanfaatkan 82% untuk dapat dioptimalkan sampai dengan 97% atau lebih bahkan Pak. Nah, masalahnya ketika kita mengacu pada nilai persentase gitu ya Pak, ketika kapasitas yang diberikan ini sudah cukup besar sampai dengan misalkan prosesornya sampai dengan 200 era gitu ya untuk prosesornya. Kalau kita mengacu ke 90% kan sebenarnya juga cukup besar Pak ya, use-nya gitu ya. Nah itu kan berarti tidak bisa juga dijadikan patokan karena nanti BPKP melihat nilai angkanya gitu yang di teman-teman. Oleh karena itu kami mendorong untuk teman-teman untuk dapat mengoptimalkan setiap CPU, setiap memori yang memang di-requestkan sehingga hal tersebut menjadi potensi temuan yang dilakukan oleh teman-teman di BPKP, baik di BPKP maupun di BPK. Terkait dengan isian yang kami butuhkan gitu ya untuk disampaikan terkait dengan kapasitas ini pun juga menjadi saran dari BPKP untuk Pusat Data Nasional
hubungi setiap KLB untuk dapat menyampaikan berapa sebenarnya kapasitas yang dibutuhkan di pusat data nasional untuk menjalankan seluruh layanan yang saat ini diberikan kepada stakeholder-nya. Nah, itu juga menjadi eh, challenge kami di pusat data nasional, sehingga nanti data-data tersebut menjadi proyeksi kami ketika di tahun 2024 teman-teman menyampaikan kami butuh untuk menjalankan layanan ini, kami butuh sekian kapasitas, kami dapat memberikannya secara instan seperti itu ya. Nah, karena di 2022 dan di 2023 ini kami dinilai oleh apa, BPKP melakukan proyeksi ini tidak berdasarkan data. Karena memang terus terang kami melakukan peningkatan kapasitas ini berdasarkan tren yang terjadi dari 2020, 2021, 2022. Sehingga kami di 2023 ini menaikkan kapasitas sampai dengan 110 ribu CPU, 200 tera memori dan 16 peta untuk storage-nya. 8 jadi 4. Nah, kalau dilihat dari grafik yang nah, kami coba menampilkan dashboard yang yang kami pakai untuk dapat menyajikan data-data mengenai kapasitas yang real yang ada di pusat data nasional. Nah, ini kalau dilihat kami punya 3 grafik. Yang pertama adalah grafik CPU, kapasitas CPU, memori, dan eh, storage. Nah, inilah yang menjadi dasar BPKP melihat ada sejumlah eh, unused, atau sekarang kami ganti Pak, namanya jadi buffer provisioning gitu ya. Nah, ini yang mereka sajikan datanya eh, yang sampaikan unused gitu ya. Padahal memang kalau kita coba bagi ini berapa ini sekitar 6.347 yang belum termanfaatkan. Ini kalau misalkan dirata dari total 258 tenan, ini kan sebenarnya cukup kecil. Artinya buffer di masing-masing eh, tenan itu sebenarnya cukup kecil gitu ya untuk menjalankan masing-masing lainnya. Tapi mereka tetap gagah untuk melihat dari grafik yang berwarna biru terang ini, unused-nya. Nah, ini yang kami coba untuk apa namanya perkecil gitu ya, sehingga BPKP nantinya akan melihat optimal itu seperti apa. Untuk selebihnya biar mereka nanti yang memutuskan kira-kira seberapa besar gitu ya yang diharapkan oleh BPKP ataupun BPK unused capacity yang masuk dalam toleransi mereka. Nah, kita kembali lagi ke apa sih form Excel yang kami butuhkan untuk dapat apa namanya untuk dapat memenuhi kebutuhan kami terkait dengan kapasitas proyeksi di pusat data nasional. Nah, jadi kami menyampaikannya dalam bentuk form seperti ini, Bapak Ibu sekalian, di mana ini juga sudah dicek oleh teman-teman di BPKP. Mereka juga menyetujui adanya form ini untuk nantinya dijadikan dasar pemenuhan kapasitas pusat data nasional di 2024. Nah, dalam skala untuk Kemenhub, teman-teman di subsektor, ini untuk dapat disajikan atau disampaikan datanya seakurat mungkin. Kemudian boleh juga berdasarkan apa namanya proyeksi per tahun. Kalau ini memang kami sampaikan di 2024, tapi kalau memang punya data
di 2025 atau tadi Pak Erik bilang di 5 tahun seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa di breakdown per tahunnya, kemudian di satu sheet tersendiri menyampaikan total dari 5 tahun tersebut untuk menjadi apa namanya buffer proyeksi kami untuk pemenuhan kapasitas untuk menjalankan layanan teman-teman Kemenhub. Nah jadi kalau tadi Pak Erik nyampaikan ada sejumlah server yang saat ini juga sudah kritikal seperti itu Pak dari sisi kapasitasnya, boleh segera diajukan kembali kapasitasnya, dan berkali-kali kami sampaikan bahwa penyampaian kapasitas kalau ke pusat data nasional ya seperti itu ya. Kalau ke pusat data nasional itu lebih baik merequestnya berkali-kali tapi langsung termanfaatkan kapasitasnya baik CPU, memori dan storage ketimbang nanti dimohonkan kapasitas sebesar kami berikan besar ternyata dalam waktu 1 bulan belum termanfaatkan. Jadi range waktu kami persingkat Pak, yang dulu kami sampaikan 3 bulan kami akan monitor, ini sekarang kami persempit lagi menjadi 1 bulan. Jadi kalau ketika nanti dari Pusdati merequest kapasitas, proyeksinya sekitar 1 bulan untuk dapat langsung dimanfaatkan Pak. Sehingga nanti di bulan berikutnya sebelum nanti habis kapasitas yang 1 bulan tersebut direquestkan kembali ke kami saja, sehingga nanti akan kami istilahnya kami top up gitu Pak ya kapasitasnya, sehingga dari teman-teman auditor BPKP bisa melihat bahwa VDC atau kapasitas yang diberikan oleh Pusat Data Nasional ke Kemenhub itu tetap terjaga optimalisasinya. Nah ini memang ada sejumlah detail apa namanya isian yang memang harus diisi. Ini kami sebenarnya juga dititipkan gitu ya oleh BPKP untuk dapat mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang ditempatkan di pusat data nasional. Nah sebenarnya kami kepentingannya sih hanya terkait dengan kapasitas Pak. Tapi ternyata banyak titipan-titipan pertanyaan dari BPKP, misalkan kemarin itu data Dapodik Kemendikbud itu ditempatkan di pusat data nasional tidak? Ya akhirnya kami tanyakan kembali. Ya. Jadi kalau misalkan kami minta hal tersebut secara detail, ini adalah untuk tujuannya kepentingan dari BPKP dan supaya teman-teman di Kemenhub juga tidak apa ya mengisi apa form-form lainnya, cukup mengisi form ini saja untuk dapat kita pergunakan datanya dengan apa lebih maksimal. Nah di sini di kolom yang H juga disampaikan kategori aplikasi, apakah tingkatnya kritikal, tinggi dan rendah. Nah ini kami juga mengacu ke Perban 8 2020 BSSN, di mana di situ secara self assessment kita bisa menentukan aplikasi kita ini kategorinya kritikal, tinggi atau rendah. Sehingga nanti kami bisa memberikan treatment yang berbeda untuk setiap layanan yang dikategorikan oleh Kemenhub yang kategorinya adalah critical. Nah saat ini memang kami punya layanan call set Pak Erik di Batam, dan kami juga sudah melakukan backup sejumlah aset yang ada di pusat data nasional. Tetapi memang backup yang kami lakukan ini terbatas. Jadi basic backup plan kami adalah daily, weekly, dan monthly, di mana hanya mencapai 1 bulan untuk retensi datanya Pak. Nah jadi kalau memang dibutuhkan retensi data yang lebih tinggi, kami minta sejumlah informasi terkait dengan kategori aplikasinya ini, kritikalitasnya tingkatnya kritikalnya tinggi, medium atau rendah, untuk sebagai dasar kami memperpanjang masa retensi. Kemudian diharapkan juga teman-teman juga sudah menyusun apa namanya BCP, Business Continuity Plan, dan DRP untuk layanan yang ditempatkan baik di on-prem-nya Kemenhub ataupun yang memanfaatkan pusat data nasional sebagai infrastruktur menjalankan layanannya. Nah kemudian web server, reverse proxy, ketika ini memang ada dijalankan di tempat Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan sedetail-detailnya. Harapan kami sih memang dalam waktu 1 minggu ini bisa kami dapatkan datanya, karena saat ini kami sedang berproses untuk menyusun pengajuan kapasitas untuk dapat disediakan di 2024. Nah terkait dengan software yang disediakan di pusat data nasional,
saat ini masih sesuai dengan yang ada di service katalog Pak Erik. Jadi biasanya yang ada service katalog itu yang kemungkinan besar dapat kami sediakan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan atau melalui bersurat ketika ada kebutuhan aplikasi yang memang sifatnya untuk mendukung berjalannya layanan di Kemenhub dapat diajukan ke kami. Karena beberapa tenan juga melakukan hal yang sama dan ketika itu juga sudah disetujui oleh pimpinan itu akan langsung kami provide tentu saja, tapi ada mekanisme pengadaan yang memang harus kami lakukan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan integrasi antar KL juga sebenarnya kami juga mendorong untuk masing-masing KL bisa menggunakan layanan SPLP kami untuk dapat mengintegrasikan servis-servis yang memang dibutuhkan untuk pertukaran data. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang sudah ada software yang dibangun secara mandiri untuk melakukan pertukaran data, maka itu dapat dilanjutkan sambil mencoba untuk memanfaatkan SPLP. Nah, kemudian terkait dengan IP Pak, jadi memang di Pusat Data Nasional itu ada sejumlah regulasi yang tidak dapat kami hindari terkait dengan blok IP yang diberikan ke kami untuk kami berikan kembali ke para tenan kami. Oleh karena itu dari kami mencoba gitu ya untuk dapat mendapatkan informasi apakah masih ada IP yang mungkin bisa dibawa gitu ya untuk dapat ditempatkan di Pusat Data Nasional yang mudah-mudahan bisa mengurangi beban keterbatasan IP di Pusat Data Nasional. Mungkin seperti itu Pak Rik, ya, informasi dari kami yang memang juga harus diketahui oleh teman-teman di subsektor untuk dapat memahami kenapa kami membutuhkan data ini dan agar dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah disediakan itu dengan optimal. Demikian Pak Erik, ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ronald. Mungkin sudah beberapa tadi yang sudah disampaikan Pak Ronald terkait dengan tujuan dari identifikasi kebutuhan resource infrastruktur ya, terutama untuk mendukung pelaksanaan atau jalannya sistem informasi ya yang ada di masing-masing KL, khususnya dalam hal ini di lingkungan Kemenhub ya. Jadi mungkin izin Pak, ini terkait dengan perencanaan ini, kan memang untuk tahun 2024 mungkin juga sudah ada beberapa usulan kegiatan dari subsektor ya, terutama dari lingkungan Kemenhub ini yang untuk dieksekusi atau dilaksanakan di 2024. Nah itu kemungkinan kan memang masih ada yang mengajukan pengadaan server Pak. Nah mungkin sambil paralel mungkin ya Pak ya, jadi data ini juga nanti mungkin juga untuk merencanakan itu ya Pak ke depan, mungkin apakah nanti memang jika rekomendasinya adalah memanfaatkan harus memanfaatkan infrastruktur PDN, maka kegiatan yang tadi sudah diusulkan untuk 2024 maka berarti harus diubah ya Pak ya, atau artinya udah harus atau tidak direkomendasikan untuk dapat melakukan pengadaan Pak. Nah ini kira-kira seperti apa Pak? Mungkin mohon ya diskusinya ya Pak. Ya jadi mungkin kan kalau di perencanaan 2024 ini ada yang sudah kami dapat lihat atau kami monitor di aplikasi EGA, ada juga yang mungkin belum dimasukkan. Ya. Kalau saran kami sih sebaiknya tetap memasukkan sejumlah kapasitas tersebut. Kalau sewaktu-waktu memang ternyata rekomendasi untuk dilanjutkan ya maka monggo untuk dilanjutkan saja untuk pengadaan tersebut. Tapi ketika memang dari tim clearance menyatakan untuk memanfaatkan pusat data nasional, setidaknya kapasitasnya jadinya sudah tersedia seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin informasi untuk rekan-rekan nanti dapat tetap melengkapi ya data kebutuhan resource ini berdasarkan nanti perhitungan ya dari masing-masing sistem informasi yang dikelola. Jadi ini basisnya memang
tadi perencanaan untuk kebutuhan aplikasi sendiri masing-masing subsektor atau teman-teman di unit kerja ya. Nah, mungkin satu lagi Pak tadi yang terkait dengan backup Pak. Ini mungkin juga nanti kaitannya dengan SLE atau mungkin hak dan tanggung jawab ya Pak ya. Artinya sebagai PDN sebagai fasilitator atau penyedia layanan serta KL sebagai user atau customer ya gitu. Dan ini mungkin kalau apakah sudah ada Pak terkait dengan aturan atau tata caranya ya atau mungkin apa rule of the game-nya gitu Pak. Jadi artinya kan mungkin ada beberapa yang persepsinya kan mungkin juga sama seperti ke kami Pak. Jadi kami juga menyediakan layanan data center untuk dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan di subsektor. Tetapi kan untuk backup, nah backup data ini kan kembali lagi kami juga tidak atau terbatas ya, rekan-rekan di Pusdatin juga terbatas, tidak dapat mengetahui secara pasti apa sih data yang memang harus di backup dan mungkin mekanisme backupnya juga akan berbeda-beda Pak, tergantung dari kriteria atau apa karakteristik di si aplikasinya sendiri. Nah mungkin yang memang backup yang paling mudah mekanismenya adalah menggunakan backup kalau yang sudah virtualisasi ya Pak, mungkin snapshot gitu ya, snapshot cloning gitu ya. Nah tapi mungkin ini juga nanti kaitannya dengan resource Pak, resource capacity juga Pak. Kami saat melakukan backup untuk snapshot tadi juga tentunya akan mengurangi kapasitas yang ada gitu dan ternyata memang terbatas ya, terutama kalau untuk backup VM mungkin juga akan sifatnya lebih besar ya mungkin datanya. Tapi ini kembali lagi nanti apakah ini juga semua sudah disupport, berapapun besaran data aplikasinya bisa disupport di backup oleh teman-teman PDN atau tetap kami juga harus mungkin menyiapkan skenario atau mekanisme backup masing-masing ya gitu. Kan sementara ini juga di data center sendiri kami juga tidak menyediakan fasilitas untuk backup tadi Pak gitu. Backup data ini memang jadi tanggung jawab di masing-masing unit kerja pengelola aplikasinya. Nah, ini kan kaitannya juga nanti juga tadi Pak terkait dengan perencanaan kebutuhan resource-nya, kapasitas. Apakah nanti yang dibutuhkan tadi mungkin ada formnya ya Pak ya, ada form itu tadi termasuk untuk penyediaan backup-nya atau mungkin backup-nya ini resource-nya sudah otomatis diperkirakan atau diestimasi oleh teman-teman PDN sendiri berdasarkan besaran yang diajukan gitu Pak. Nah, mungkin bisa diskusi itu dulu Pak. Nanti mungkin sebelum ada diskusi dengan rekan-rekan di Zoom. Silakan Pak. Baik Pak Erik. Ya, jadi yang form Excel yang kami sampaikan itu memang belum termasuk atau tidak termasuk dengan kebutuhan backupnya. Itu harus kita pisahkan seperti itu ya Pak Erik ya. Memang mekanisme backup ini harus sebenarnya dilakukan secara mandiri. Sama seperti halnya ketika kita memanfaatkan layanan public cloud gitu ya. Itu kan sebenarnya kapasitasnya kan tidak termasuk dengan backupnya seperti itu Pak ya. Ya. Nah tetapi kalau boleh izin kami share mengenai pusat data yang saat ini berjalan di pusat data nasional. Ini kami memiliki 2 pusat data yang dapat dimanfaatkan baik secara aktif pasif maupun di scale up sampai dengan aktif. Dan plus 1 layanan call site kami di Batam yang memang ini merupakan layanan backup tanpa komputasi, artinya hanya storage-nya saja Pak yang di call site. Nah, dengan kita memanfaatkan 1 pusat data saja, kita juga sudah memiliki layanan call site. Artinya secara default sebenarnya kami memberikan layanan backup. Kemudian ketika memanfaatkan di 2 pusat data, artinya kami juga membackup data yang ada di pusat data 1 dan di pusat data 2. Tapi seperti itu Pak Erik, kapasitas di call site kami ini baru dijalankan di 2023 dan ini pun juga kami masih menjalankan dalam skala yang
yang minim lah seperti itu. Oleh karena itu tadi kami sampaikan backup yang kami lakukan ini retensi datanya baru sampai 1 bulan, Pak. Jadi ketika nanti ada kebutuhan untuk meningkatkan retensi datanya, maka ajukan saja ke kami dengan berdasarkan Perban BSBSN 8 2020 untuk dapat mengetahui kenapa aplikasi atau VM ini layak untuk mendapatkan treatment yang berbeda terkait dengan backupnya. Demikian, Pak. Nah, kemudian kami juga menyarankan adanya recovery strategi, Pak, dalam menjalankan layanan yang ada di Pusat Data Nasional. Ini sebenarnya terkait juga Pak dengan kapasitas dan komputasinya. Tapi mungkin kita bicara dari sisi kapasitasnya dulu. Ketika kita menjalankan layanan kita di Pusat Data 1, maka artinya ada potensi kita untuk menempatkan layanan kita di pusat data lainnya. Nah, dengan memanfaatkan pusat data yang lainnya itu artinya kita memiliki backup yang banyak juga Pak, kemungkinan ketika terjadi kendalanya itu bisa lebih kecil. Nah, kalau kami menyarankan sesuai dengan best practice, ada skema backup yang ideal yang dapat dijadikan acuan oleh teman-teman dengan konsep 321, di mana 3 itu artinya memiliki sekurang-kurangnya 3 copy data. Nah, dengan memanfaatkan pusat data 1, pusat data 2, dan pusat data 3, setidaknya kita memiliki terpenuhi Pak untuk yang 3-nya. Nah, tetapi memang kan ini kan minimum, dan yang idealnya kalau di Kemenhub masih memiliki sejumlah storage yang dapat dimanfaatkan, itu juga jauh lebih baik. Nah, itu dapat menjawab juga poin di nomor 321 yang satunya Pak. Setidaknya memiliki backup offsite. Nah, sebenarnya ini dengan memanfaatkan call set ini sebenarnya juga sudah termasuk yang offsite Pak. Tapi ketika kita memiliki offsite yang lebih dari 1, baik itu di Batam maupun secara on-prem di Pusdatin, maka kita memiliki lebih dari 1. Kemudian yang kedua, melakukan penyimpanan minimal di 2 lokasi. Nah, ini sebenarnya juga sudah terpenuhi dengan memanfaatkan pusat data. Nah, yang ini artinya kita juga memiliki kapasitas di pusat data 1, kemudian memiliki penyimpanan di pusat data 2, plus penyimpanan di site yang ketiga. Nah, jadi kami sebenarnya kenapa tahun ini mengadakan call site ini adalah untuk memenuhi aspek yang ketiga ini. Di satunya itu adalah setidaknya memiliki 1 backup, karena di poin pertama 3 dan di poin kedua 2 ini sudah memenuhi. Nah, ini mungkin saran dari kami Pak, skema backup yang ideal 3, 2, 1. Jadi kalau dilebihkan itu lebih baik, tapi kalau secara best practice, konsep inilah yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman pemilik layanan. Gitu Pak Erik. Ya, baik, terima kasih Pak Ronald. Artinya berarti untuk backup ini sendiri sebetulnya apakah di luar backup yang default diberikan oleh Kominfo tadi Pak atau PDN, ada juga software-software backup yang default yang memang bisa dimanfaatkan ya Pak? Artinya ada interkoneksi antara software backup yang ada di PDN dengan nantinya yang bisa kita sinkronkan misalkan dengan data center Kemenhub misalnya. Apakah ada satu atau 2 proprietary software yang memang digunakan khusus untuk backup ini, atau semuanya memang hanya backup default by platform cloud-nya? Gitu. Ya, jadi ini yang tadi kami sampaikan, ini di sisi penyelenggara Pusat Data Nasional. Nah, tetapi kalau dari teman-teman di Kemenhub sendiri mempunyai mekanisme backup yang di luar dari Pusat Data Nasional, ini sangat dianjurkan Pak. Nah, tetapi kembali lagi ketika Pusat Data Nasional hanya digunakan sebagai backup, kedepannya BPKP dan BPK akan melihat tidak hanya sekedar pemanfaatan kapasitas, tapi utilisasinya juga Pak. Mereka kedepannya akan melihat dari sejumlah traffic, bukan traffic ya, apa ya istilahnya ya, load dari masing-masing VM. Apakah ini merupakan data yang statis atau data yang dinamis. Nah, itu juga jadi kita harus jadi pertimbangan kita. Kita harus bisa memberikan argumentasi kepada auditor kenapa kita menempatkan sejumlah aset kita tapi utilisasinya rendah, kenapa di aset lain
ini utilisasinya cukup tinggi. Nah itu kita harus mengantisipasi temuan-temuan tersebut Pak. Baik Pak Ronald, jadi artinya kan memang kalau secara skema ya Pak ya, kami juga sebetulnya menskemakan atau menskenariokan bahwa PDN ini bisa menjadi baik itu sebagai DRC untuk backup mirroring ya Pak ya, ataupun juga bisa berfungsi sebagai production juga Pak. Jadi sebenarnya dua fungsi ya Pak ya. Karena tadi mungkin sifatnya data center kami sementara juga mungkin masih terbatas, tetapi kami juga mungkin belum bisa memindahkan atau memigrasikan semua layanan yang ada di data center ya, terutama untuk aplikasi kritikal. Ini mungkin juga saya sampaikan kepada rekan-rekan teman-teman di subsektor ya Pak. Jadi memang kami coba secara bertahap dulu Pak. Yang mungkin bisa dilakukan migrasi adalah aplikasi yang non kritikal dulu. Selanjutnya nanti untuk yang aplikasi kritikal akan tadi sebagai mirroring atau backupnya dulu yang akan dimigrasi ke PDN, sehingga nanti secara fungsi sudah punya HA ya, atau mirroring backupnya atau di RC-nya di PDN Pak gitu. Nah ini mungkin tetap nanti jadinya memang idle ya Pak ya di sana ya loadnya ya, walaupun mungkin secara data akan disinkronisasi, tapi load yang aksesnya kan mungkin tetap ke primary-nya akan ke data center Kemenhub gitu on premise. Baru jika terjadi suatu kendala, ada permasalahan, baru nanti akan bisa di fail over ke PDN sebagai DRC kan seperti itu Pak. Nah, ya itu mungkin nanti justifikasi yang seperti apa Pak, mungkin nanti ya mungkin sama-sama gitu nanti jika teman-teman Kominfo juga sudah punya info ya terkait itu bahwa setiap hal ini kan mungkin berbeda ya, ada yang memanfaatkan PDN sebagai full production, ada yang sebagai DRC-nya dulu Pak gitu, atau yang dua-duanya Pak. Kita juga PDN setengah-setengah nih Pak, sebagai production juga sebagai backup di DRC gitu kan. Nah nanti itu mungkin yang kami juga mohon masukan Pak gitu, supaya nanti kami juga bisa menjawab ya Pak, atau memberikan justifikasi, mungkin juga membantu teman-teman Kominfo nih. Gitu, oh KL yang Kemenhub nih ada dua tipe Pak gitu, mereka menggunakan, ada yang memang production loadnya memang tinggi di situ, tapi ada juga yang VM-nya atau resource-nya digunakan untuk backup nih gitu. Nah itu bagaimana nanti kita membedakan apakah memang kita perlu segmentasi, misalkan kayak development ya Pak gitu juga, ini kalau belum bicara terkait dengan yang development perlu segmentasi sendiri nggak gitu, atau apakah untuk development juga disediakan di sana gitu, atau cukup hanya production aja gitu. Nah itu terutama, terus juga yang untuk backup juga apakah kita pisahkan, misalkan ini VM yang backup nih yang ini misalkan segmentasinya misalnya. Nah itu secara teknis saja Pak, mungkin nanti kami izin koordinasi lebih lanjut. Terus yang kedua mungkin terkait dengan pengalihan kegiatan Pak, misalkan dari yang tidak direkomendasikan, kan artinya direkomendasikan untuk dialihkan sebagai kegiatan konsultansi mungkin ya Pak ya, untuk mendukung migrasi atau instalasi aplikasi itu di pusat data nasional. Nah, tentunya memang ini jadi tanggung jawab masing-masing pemilik aplikasi kan Pak ya. Kami Pusdatin mungkin hanya mengajukan permohonannya saja, permohonan atau kebutuhan resource-nya saja, tapi memang untuk melakukan nantinya instalasi di sana gitu, setelah nanti sudah disediakan VM-nya ya, atau mungkin sudah disediakan resource-nya, kan nanti instalasi, sinkronisasi data gitu kan, segala macam migrasinya harus dilakukan oleh pemilik aplikasi, dalam hal ini mungkin rekan-rekan di subsektor. Nah, peralihannya nanti mungkin ada, jika ada contoh Pak, tadinya kan mungkin sifatnya pengadaan modal ya ini, lalu nanti beralih jadi jasa, misalkan jasa konsultasi atau jasa lainnya nih. Nah itu seperti apa mekanismenya, kan pasti jadi membutuhkan revisi itu Pak, kalau tahun berjalan nih. Terus mungkin contohnya mungkin kalau memang ada Pak, izin formatnya seperti apa kalau untuk apakah di RAB atau KK-nya, jika sudah ada yang memang
contoh ya Pak yang bisa kami acu, sehingga nanti teman-teman juga seragam Pak gitu. Kadang kan kami juga ditanya nih gitu, ininya seperti apa sih gitu, yang untuk pengalihan kegiatannya sebagai dukungan integrasi atau migrasi ini jadi apa nih gitu, karena kan mereka awalnya belanja modal nih Pak gitu kan, barang. Terus yang ketiga lanjutnya mungkin ini jauh Pak, mungkin perencanaan ke depan, PDN ini mungkin masih sifatnya sekarang sementara ya Pak, PDNS dengan dengan pihak ketiga. Nah, nanti ke depannya jika sudah ada yang permanen Pak, gitu, apakah sistem yang ada di PDNS tadi, semua VPS akan dimigrasikan lagi secara otomatis nih misalnya oleh tim PDN gitu, ke yang permanen. Apakah perlu ada effort lagi dari kami, mungkin ya baik itu pembiayaan misalnya gitu, atau ini sudah secara otomatis, udah Pak kami cloning semua yang di PDNS ini sudah di cloning nih langsung ke pusat data yang permanen nantinya misalnya. Jadi kami juga tidak sudah tidak ada kekhawatiran gitu misalnya ke depan Pak gitu terkait dengan wah nanti 5 tahun lagi migrasi lagi nih gitu sistemnya nih gitu. Setelah itu yang PDN permanen jadi gitu. Nah, mungkin itu Pak beberapa pertanyaan Pak. Izin Pak. Ya, baik. Jadi ini yang tadi saya catat mengenai apa ya? Ada saat ini layanan yang memang ditempatkan di pusat data nasional, tapi belum sebagai production gitu ya, atau sebagai DRC-nya. Sebenarnya itu pemanfaatan pusat data nasional itu masih belum diatur, digunakan untuk DC kah atau untuk DRC. Nah, saran kami melihat yang dilakukan juga oleh teman-teman di KLD, mereka membuat timeline dalam memanfaatkan pusat data nasional. Contohnya Kemenak. Mereka itu melakukan planning pemanfaatan pusat data nasional sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, di situ bisa menjadikan justifikasi ketika kita ditanya, loh kok datanya ini kalian masih banyak yang idle. Nah, balik lagi ke timeline ketika dapat disajikan bahwa memang di tahun ini kami baru merencanakan memindahkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya non-critical, itu pun juga digunakan untuk menjalankannya dilakukannya itu untuk DRC-nya saja gitu ya, atau setidaknya memanfaatkan pusat data nasional itu untuk memirrorkan layanan yang on-prem ke pusat data nasional. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja Pak. Jadi yang penting kita memiliki timeline yang memang kita coba patuhi, walaupun yang namanya timeline terkadang bisa maju bisa mundur seperti itu ya Pak Erik ya, tapi setidaknya ketika kita memiliki timeline dan itu konsisten kita sampaikan ke teman-teman auditor, harusnya sih mereka juga dapat memahami hal tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa tenan, salah satunya Kemenak seperti itu Pak ya, Kementerian Agama, karena mereka juga memiliki satker, kalau mereka namanya apa ya, bukan satker ya, pokoknya seperti subsektor juga yang cukup besar, termasuk perguruan tinggi Islam yang memang mereka juga kewalahan kalau mereka harus memigrasikan layanannya ke pusat data nasional. Nah, ini mereka menyampaikannya seperti itu. Nah, jadi kita memilih layanan yang kritikal dulu itu boleh, memilih layanan yang non kritikal dulu juga boleh, karena masing-masing memiliki pertimbangan masing-masing seperti itu ya Pak Erik ya. Nah, kemudian untuk format, memang sebenarnya di kami tidak memiliki format untuk menyusun suatu bentuk kegiatan yang fix untuk mendukung peralihan dari yang tadinya belanja modal gitu ya ke
belanja yang non modal. Nah, kalau teman-teman clearance biasanya menyampaikan seperti ini, Pak. Dalam pengajuan di aplikasi EGA disampaikan misalkan membutuhkan pendampingan atau memang menunjuk vendor untuk melakukan hal tersebut, seperti misalkan melakukan managed service-nya seperti itu, Pak ya, melakukan migrasi, kemudian ya seperti pengadaan jasa konsultasi lah seperti itu ya. Nah itu disebutkan dan dijelaskan bahwa ini memang tujuannya adalah dalam rangka memanfaatkan pusat data nasional. Nah itu biasanya akan tetap boleh dilanjutkan. Nah karena memang terkait dengan kebutuhan pemanfaatan pusat data nasional ini tidak semua kementerian, lembaga dan daerah memiliki SDM yang mumpuni dalam mengelola infrastruktur yang masing-masing. Nah oleh karena itu masih bukannya masih ya memang tetap diperbolehkan Pak untuk dapat menyusun suatu bentuk kegiatan untuk mengelola aset-aset TIK, apalagi ketika tujuannya adalah dalam rangka memanfaatkan pusat data nasional sebagai infrastruktur SPBE-nya. Nah kemudian terkait dengan PDN Pak, PDN-S ini sebenarnya juga merupakan bagian dari PDN. Ketika pusat data nasional yang ada di Cikarang jadi, itu akan menjadi bagian dari PDN. Ketika yang di Batam jadi, ketika yang di IKN jadi, Labuan Bajo jadi, itu masuk dalam environment PDN. Nah ketika nanti PDN Batam, Cikarang, IKN, Labuan Bajo ini jadi, plus pusat data nasional sementara ini pun juga menjadi bagian dari environment PDN yang dapat dimanfaatkan oleh para tenan. Sama halnya ketika di PDNS ini ada 2 pusat data Pak, pusat data 1 dan pusat data 2. Ketika saat ini Kemenhub masih menggunakan pusat data 1, maka sah-sah saja untuk memanfaatkan pusat data 2. Ketika nantinya ada pusat data yang ada di Cikarang, ya sah-sah aja kalau misalkan Kemenhub menggunakan kapasitas di pusat data yang ketiga misalkan di Cikarang. Jadi ini seperti halnya PDN ini memiliki site yang berbeda-beda. Jadi apakah nantinya harus memindahkan? Ya tergantung kebutuhannya. Apakah dari Kemenhub mau menggunakan layanan yang ada di tempat lain? Karena dengan kita menempatkan layanan di beberapa tempat, artinya kita juga meningkatkan high availability dari layanan kita. Seperti itu Pak Erik. Ya, baik. Terima kasih atas informasi dan jawabannya Pak Ronald. Ya mungkin untuk yang migrasi tadi ya mungkin kalau memang nanti kami juga mendapatkan informasi terkait contoh saja Pak, mungkin kalau memang ada mungkin juga nanti kami bisa menginformasikan lagi ke rekan-rekan. Karena mungkin mereka juga perlu merencanakan ya untuk depannya. Lalu untuk yang PDN permanen, PDNS ya berarti mungkin ini sudah menjadi satu environment ya Pak. Artinya kami juga tidak perlu memikirkan nanti migrasi ke depan lagi gitu kan. Artinya kalau sudah PDN mungkin secara bertahap nanti berangsur-angsur semuanya sudah bisa dipenuhi di PDN. Tentunya sifatnya sudah cloud semua nih Pak gitu kan. Jadi artinya kita tidak ada yang sifatnya pengadaan server lagi. Baik, mungkin selanjutnya. Nah izin Pak, ini contoh Mas Taufik ya, yang dari Kemenak. Nah mereka menyampaikan timeline-nya seperti ini. Ini dalam jangka waktu pendek sih memang ya. Nah ini bukan form bentuk jenis kegiatan mereka gitu ya, dalam hal memigrasikan layanannya ke pusat data nasional. Nah mereka bentuknya seperti ini, identifikasi infrastruktur. Nah ini kan semua kegiatan-kegiatan yang memang tidak menyampaikan kebutuhannya untuk pengadaan perangkat gitu Pak ya. Nah tetapi mereka menggunakan jasa konsultasi untuk mengadakan kegiatan ini, identifikasi infrastruktur, kemudian cloning infrastruktur, yang semuanya ini dilakukan oleh
tenaga ahli mereka yang mereka sewa. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Terima kasih Pak Ronald, Pak Taufik, informasinya cukup bermanfaat. Nanti mungkin mohon kami juga dapat screenshotnya Pak ya. Ya ini mungkin contoh saja timeline ya atau langkah-langkah yang nantinya mungkin bisa dituangkan ya Pak sebagai bentuk dari jasanya tenaga ahli ya, konsultasi ya Pak, baik itu untuk mungkin berapa orangnya, nanti kan orang bulan atau orang hari ya, mungkin nanti bisa dituangkan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalau begitu mungkin kita buka pertanyaan dan kesempatan bertanya dari rekan-rekan yang hadir secara daring. Kami persilahkan, mohon nanti bisa menyebutkan nama dan asal, unit kerja asal ya. Kami persilahkan dari rekan-rekan yang bergabung secara daring. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Oh iya. Apakah mendengar suara? Ya silakan dengan Mas Guzali ya. Siap Pak. Betul Pak. Oh iya silakan Mas. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik telah memberikan waktu untuk bertanya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan Pak. Yaitu yang pertama, kami BKT itu komitmen sih Pak. Kita infoin juga ke pemilik aplikasi. Kedepannya memang kita kalau bisa janganlah kita itu direpotkan terhadap yang namanya pengelolaan infrastruktur dan sebagainya. Kalau bisa kita lebih ke ngurusi ke bisnis proses. Sehingga bagaimana caranya ke depan itu kita memanfaatkan PDN ini agar lebih efektif. Namun dari diskusi itu mereka masih ada ini Pak, keraguan kayak gitu loh, terkait keamanan, terkait nanti datanya di mana. Kan biasanya kan kalau kita mungkin data itu ada di data centernya Mas Yatin, itu nanti itu kalau di PDN itu nanti itu lokasi fisiknya di mana, terus habis itu metode backupnya bagaimana, mereka menanyakan hal demikian. Terus sama dengan keamanan data dan sebagainya itu menjadi catatan sebagai pengelola IT untuk sampaikan kepada pembina IT kayak gitu Pak. Nah, ada isu bagaimana kita sebagai pengelola TIK itu untuk meyakinkan ini optimal loh penggunaan PDN ini. Kalau dari sisi anggaran kami ini Pak kita sudah tidak ini sih Pak, karena ada sebagainya kayak gitu kita infoin juga prosesnya lama dan sebagainya. Dari tahun ke tahun memang pengadaan infrastruktur di BKT terkait server dan sebagainya nggak begitu banyak karena VM kami sendiri masih dapat mungkin sampai 3 sampai 4 tahun masih memungkinkan karena utilitas data dan sebagainya tidak terlalu besar gitu Pak. Terus kalau yang kedua ini Pak terkait SLA PDN itu apakah ada SLA-nya terkait jika nanti kalau kita pengelola TIK itu ada permasalahan di VM-nya dan sebagainya kayak gitu itu apakah ada kayak maksimal downtime sekian dan sekian, intinya SLA yang disepakati antara pemilik aplikasi atau pemilik aplikasi dengan PDN. Selanjutnya terkait ini Pak, kan rencananya mau migrasi. Ini apakah ada Pak kayak panduan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo agar kami itu sudah mempersiapkan dari itu nanti akan kita coba seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, dia sudah bisa membuat timeline selama 5 tahun untuk melakukan migrasi. Itu saya kira suatu tindakan yang sangat bagus sekali untuk merencanakan pemanfaatan data agar lebih optimal.
Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami dari Badan Kebijakan Transportasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Gusali. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak Ronald ya, mungkin nanti mungkin langsung ditanggapi ya, satu pertanyaan dari ini langsung bisa ditanggapi aja. Oh iya, ini apa tadi terkait dengan bagaimana meyakinkan ya tadi ya. Iya. Tapi mungkin ya kaitannya juga mungkin dengan peraturan Pak ya. Ya udah sama aja. Ya, oke. Baik, silakan Pak Ronald untuk bisa ditanggapi Pak. Ya, Oh, bisa mata ya? nanti Mas. Oh, Ya. Terkait dengan Sorry. jawab yang poin kedua ya, SLAPDN. Nah, SLAPDN ini Bapak Ibu sekalian, ini ketika kami memiliki dua pusat data, di pusat data 1 dan di pusat data 2, yang masing-masing apa namanya standarisasinya tier 3 dan tier 4. Begini nih gue. Ya, nah kami menyampaikan bahwa SLA kami memang itu terkait infrastruktur untuk availability internet dan apa namanya secara infrastrukturnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Di mana sebenarnya ketika kita memiliki dua pusat data, maka artinya diharapkan kita memanfaatkan dua pusat data tersebut sehingga ketika terjadi gangguan kita memiliki backup di tempat yang lain. Konsepnya mungkin bukan backup ya, tapi sebagai DC dan DRC. Nah, tadi juga kami sampaikan dengan adanya dua pusat data yang dapat berjalan, yang dijalankan secara aktif-aktif, maka layanan yang tadinya aktif pasif di dua pusat data, 1 maupun pusat data 2, dapat ditingkatkan menjadi layanan yang aktif-aktif di dua pusat data. Tetapi memang hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika pemilik layanan memenuhi memenuhi kriteria si aplikasi dapat berjalan secara multi-site. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus melakukan sinkronisasi secara mandiri di level aplikasi maupun di level database. Karena di sisi infrastruktur pusat data nasional hanya menyediakan sinkronisasi secara mirror yang tidak berjalan secara real time. Jadi kalau Bapak Ibu memanfaatkan layanan di pusat data saat ini, biasanya kalau memilih layanan melakukan replikasi, artinya layanan di pusat data 1 akan di mirror, akan direplikasi ke pusat data 2, ataupun sebaliknya layanan di pusat data 2 request untuk dapat direplikasi ke pusat data 1. Nah, tapi itu berjalan berdasarkan schedule. Nah, ketika kita ingin meningkatkan aplikasi kita ke yang berbasis high availability failover, maka kita harus menyiapkan di sisi aplikasinya ini berjalan secara aktif-aktif di dua pusat data. Jadi tidak dilakukan replikasi lagi, tapi naik level ke sistem aktif-aktif failover. Nah, ini dapat dilakukan yang pertama tadi, aplikasinya harus selalu disinkronisasikan secara real time. Ya mungkin tidak 100% real time ya, tapi ketika terjadi adanya update data di satu site, maka di site yang lainnya akan dilakukan update. Itu di sisi aplikasi. Di sisi database-nya pun juga dilakukan hal yang sama. Apakah menggunakan konsepnya master slave atau master-master. Karena di sisi kami selaku penyedia infrastruktur tidak memiliki visibility sampai ke level VM. Nah, ini pun menjawab pertanyaan ketiga atau kedua nih. Nah, ketika terjadi gangguan, berarti masih pertanyaan kedua, kami sebenarnya juga karena tidak memiliki visibility sampai ke level VM, artinya kami juga tidak mengetahui apa yang terjadi di VM tersebut. Apakah memang terjadi miskonfigurasi di sisi web servernya
atau ada serangan terhadap web server tersebut, apakah terjadi breach di security-nya khusus di aplikasi tersebut. Nah, ini yang kami tidak memiliki visibility. Nah, tetapi ketika memang terjadi gangguan, kami menyiapkan mekanisme untuk creating tiket insiden ke Pusat Data Nasional. Nanti di situ akan kita coba lihat permasalahannya ada di mana. Apakah ini terjadi di sisi infrastruktur atau di sisi aplikasi. Sehingga ini bisa menjadi dapat gambaran yang jelas. Memang untuk terkait dengan panduan teknis, sebenarnya kami tidak memiliki panduan tersebut. Tetapi setidaknya alur proses migrasi itu dimulai ketika kita membentuk suatu skenario untuk sengaja melakukan migrasi ke Pusat Data Nasional. Di sini kami memberikan alur proses migrasi yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan. Nah, ini tidak baku karena masing-masing kalau kami lihat di kementerian dan lembaga daerah ini memiliki planning yang berbeda-beda, Pak. Ada yang memang mereka sudah memiliki toolsnya, ada yang mereka juga keterbatasan anggaran, mereka memilih untuk membawa langsung layanannya ke Pusat Data Nasional. Ada yang memang mereka menggunakan jalur publik, ada yang memang mereka menggunakan jalur metro. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan atau migrasi, kami juga menyarankan ketika memigrasikan layanannya ke Pusat Data Nasional, diharapkan vendor pembuat aplikasinya itu masih dapat dihubungi, Pak. Sehingga kita dapat dengan yakin untuk memastikan bahwa layanan tersebut ketika dipindahkan ke Pusat Data Nasional, maka dapat nantinya berjalan dengan baik karena pemilik atau pembuat aplikasinya juga mendampingi kita. Kemudian nanti dilakukan tahap verifikasi, apakah fungsi-fungsi dapat berjalan atau tidak. Kemudian apakah nantinya menghentikan layanan yang on-prem atau memang digunakan untuk menjalankan layanannya secara paralel. Nah, ini yang harus kita kita buat skenario-nya, kemudian kita bentuk timnya, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses migrasi, hal-hal apa saja yang harus kita pilih, apakah tools-nya, kemudian layanan-layanan apa saja yang kita dahulukan untuk dimigrasikan, kemudian yang berikutnya kapasitas yang nantinya dibutuhkan untuk bisa direquestkan sehingga ketika terjadi proses migrasi kapasitasnya sudah siap. Di sisi Pusat Data Nasional kami akan mencoba untuk memenuhi setiap tanggung jawab yang kami emban supaya kami dapat bantu untuk proses mengawal gitu ya, untuk proses memigrasikan layanan yang dijalankan, yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenhub. Ini seperti itu, Mas Taufik. Ada yang tambahkan? Melanjutkan tadi di pertanyaan yang pertama ya terkait dengan pengelolaan pengamanan infrastruktur gitu Pak. Sedikit menjelaskan jika dari sisi teknis ketika nanti pengajuan di PDN kami juga menyediakan fitur-fitur pengamanan ya. Jadi di PDN itu ada fitur namanya SECAS. Jadi itu bisa dimintakan untuk secara teknis. Kemudian juga dari sisi administratif juga kami sekitar pertengahan tahun 2003 ini antara pihak Pak Kapus Datin ya dari Kemenhub dengan Pak Direktur kami, Direktur Laib telah menandatangani NDA ya untuk non-disclosure agreement-nya seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ronald dan Pak Taufik. Ya, betul mungkin tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Taufik, jadi memang sudah ada dokumen NDA atau non-disclosure agreement atau mungkin seperti fakta integritas ya Pak ya, terkait dengan untuk saling menjaga kerahasiaan data, baik kewajiban pengguna atau KL dari dalam hal ini Kemenhub juga dengan penyedia fasilitas atau layanan PDN ya. Nah, di situ nanti mungkin kami juga akan bisa informasikan kepada rekan-rekan seperti apa bentuk NDA-nya
Namun mungkin nanti yang untuk SLE Pak, kami mungkin memerlukan seperti yang sebelumnya pernah ada Pak, memang sebagai batas ya, hak dan kewajiban mungkin seperti itu. Selain mungkin SLA, kalau SLA availability kan biasanya dalam persentase ya, tapi mungkin nanti yang hak kewajiban tadi mungkin juga bisa disampaikan, mungkin karena saya ingat saya memang kemarin sempat ada Pak ya, mungkin di salah satu paparan, namun memang mungkin ada yang terupdate Pak gitu untuk hak dan kewajiban tadi, misalkan tadi terkait dengan backup data atau tanggung jawab permasalahan yang kalau terjadi permasalahan pada aplikasi yang terdapat pada VM misalnya. Jadi baik aplikasi maupun sampai ke level OS-nya mungkin itu kan menjadi tanggung jawab KL tersendiri misalnya gitu. Kecuali ada permasalahan pada infrastruktur cloud-nya. Misalkan terkendala pada VPS-nya tidak bisa up misalnya dikarenakan mungkin ada kendala di platform cloud-nya atau mungkin ada virtual connection, virtual ethernet, virtual network ya yang terkendala juga. Mungkin ini juga sempat terjadi juga ya beberapa kali kemarin yang ada kendala pada infrastruktur di PDN-nya. Nah mungkin lanjutannya juga tadi terkait dengan untuk penanganan gangguan ini apakah contact center atau ticketing ya tadi ya, minimal ticketing ini bisa langsung dilakukan atau mohonkan atau di-create oleh para pemilik aplikasi Pak gitu. Maksudnya artinya kalau biasanya kan secara kolektif Pusdatin nih gitu sebagai penghubung ya gitu. Nah, tapi kan nantinya sudah bukan hanya Pusdatin saja yang memanfaatkan, artinya teman-teman di subsektor tentunya kan aplikasi juga semakin banyak. Terus nanti kalau secara mekanisme tetap harus melalui Pusdatin, takutnya jadi lebih lama Pak. Khawatirnya jadi ada prosesnya lebih lama dan Pusdatin juga nanti harus melayani gitu ya sebagai penghubung tadi Pak ya. Nah, apakah ini secara praktisnya gitu apakah bisa langsung gitu? Dan kalau khususnya hanya untuk yang kendala ya gitu ya gangguan ini apakah bisa langsung? Kecuali kalau kendala-kendalanya ini memang ada kaitannya dengan infrastruktur di data center, misalnya ada interkoneksi JIP atau jaringan antar pemerintah atau SD-WAN misalnya yang sebagai backbone interkoneksi antar DC Kemenhub ke PDN misalnya itu. Tapi jika sewaktu-waktu ada kendala, apakah ini memang sudah diidentifikasi bahwa ini memang kendalanya nanti bisa pasti bisa langsung direct ya dengan pemilik aplikasi atau memang sebetulnya itu memang hanya pasti lewat Pusdatin semua Pak gitu kan pasti karena kan yang diberikan akses untuk meng-create VM misalnya gitu kan di Pusdatin nih gitu misalnya atau kita juga bisa berikan ke subsektor nih teman-teman gitu untuk bisa mengelola lapaknya lagi jadi kita juga bisa berikan lagi nih gitu, mendelegasikan. Nah ini tingkat levelnya seperti apa Pak? Kira-kira. Ya, jadi memang kami di Pusat Data Nasional ini menerapkan single point of contact Pak. Jadi kami membatasi kontak kami itu sampai ke level Pusdatin. Karena sama halnya sebenarnya ketika kita menggunakan layanan public cloud pada umumnya, ketika terjadi gangguan pun sebenarnya satker-satker kita kan nggak punya akses sebenarnya untuk dapat menanyakan langsung ke public cloud seperti itu ya. Nah, pun halnya ketika terjadi gangguan, kami akan menerima tiket dari pemilik akun tiket tersebut sebenarnya Pak. Jadi kalau dari saran kami, ketika memang membutuhkan satu percepatan dalam terkait dengan gangguan keamanan, mungkin ada baiknya ketika
secara informal gitu ya dibuatkan grup yang di dalamnya terdapat grup WA gitu yang di dalamnya terdapat perwakilan dari satker-satker dengan melibatkan tim kami sehingga mempercepat informasi ketika terjadi gangguan itu sebenarnya gangguan di mana dulu supaya nanti dari Pusdatinnya pun mengetahui oh ternyata gangguan yang dimaksud oleh satuan kerja lainnya ini ternyata gangguannya bukan di sisi infrastruktur pusat data nasional tapi ada di Pusdatin ataupun ketika nanti memang menyatakan bahwa ini memang gangguannya ada di pusat data nasional bisa mendapatkan perkuatan statement bahwa ya sepertinya gangguannya ini adanya di pusat data nasional. Nah selanjutnya nanti tim kami ketika memang tergabung di grup tersebut dapat menyarankan untuk membuat tiket seperti yang kendala yang dialami seperti itu Pak. Siap, baik Pak Ronald. Berarti grup yang sudah ada sebetulnya existing ya, kita sudah ada antara Kemenhub dengan PDN. Hanya nanti tinggal kami mengundang ya teman-teman perwakilan dari subsektor ya, untuk khususnya untuk pengelola TIK-nya nanti kami undang untuk bergabung di grup sehingga nantinya apapun informasi yang terkait dengan PDN itu juga bisa tersampaikan, baik itu ada kendala, gangguan ataupun ada update informasi lainnya nanti bisa tersampaikan melalui grup tersebut. Sebenarnya memang kami ada, kalau nggak salah kemarin ada 2 grup Pak sebetulnya karena 2 grup WA itu yang satu waktu itu untuk migrasi atau keperluan migrasi aplikasi LPSE waktu itu. Jadi ada satu lagi grup yang memang dengan Pusdatin sendiri ya Pak ya. Tapi nanti mungkin yang untuk migrasi LPSE kan kemarin ada kaitannya dengan teman-teman LKPP soalnya gitu. Jadi itu kemarin masih terpisah itu ya Pak kemarin. Tapi ini juga akan berlanjut Pak karena yang adanya migrasi LPSE yang ke sistem operasi yang baru ya. Nanti ini akan mungkin berlanjut di level kami saja karena kan resource ya mungkin nanti kalau memang kami butuh lagi ya pasti kami akan request lagi. Terutama karena kemarin yang untuk kebutuhan storage ya terutama sih sepertinya masih iya Pak. Jadi storage sudah 100% ya Pak ya, 100%. Yang maaf yang memori kalau nggak salah kemarin yang memori yang masih 50%. Itu yang nanti akan kami ajukan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kami buka kesempatan lagi bagi para peserta. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Tadi terkait yang untuk meyakinkan user juga ya Pak, ini mungkin kaitannya juga dengan surat edaran pemanfaatan cloud ya Pak ya, PDN ya Pak ya. Ini juga mungkin bisa jadi dasar hukum kita juga ya. Mungkin selama kalau peraturan dari Kemenhub sendiri kan sebetulnya SPBE tidak mencantumkan itu juga Pak untuk mewajibkan ya, tapi kami hanya ada kebijakan juga terkait dengan pemanfaatan data center Kemenhub waktu itu. Jadi ada surat edaran juga Pak. Jadi memanfaatkan data center Kemenhub sebagai satu data center untuk kementerian gitu. Dan tidak diperkenankan untuk yang lain untuk dapat atau membangun data center atau ruang server. Nah ini mungkin yang untuk PDN mungkin kaitannya pemanfaatan cloud itu ya. Mungkin bisa menjadi dasar juga. Selain dengan adanya layanan-layanan tadi yang sudah dipastikan untuk fitur keamanan, lalu untuk data memang ada di cloud, tapi dengan NDA tadi kami harapkan ya bisa tetap ada ya, data itu tidak maksudnya beralih ke mungkin ke yang lain gitu ya, atau pihak tidak bertanggung jawab, tapi memang sama-sama mungkin kita bisa menjaga ya Pak ya. Artinya kan kewajiban keamanan data ini tidak hanya di sisi penyedia layanan, tapi di sisi kita juga sebagai user juga harus aware, kita harus tetap punya kewaspadaan untuk dapat menjaga keamanan data, baik itu misalkan memastikan
aplikasinya ini sudah aman. Nah, jadi kalau di kami memang kami ada mekanisme melakukan vulnerability assessment Pak untuk setiap aplikasi yang akan di launching atau akan digunakan. Nah ini juga untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi-potensi tadi, kebocoran data ya terutama. Jadi kami bisa melihat dulu celahnya di mana dari satu sistem, sehingga nanti bisa diperbaiki dulu celah-celah itu supaya menjaga tidak ada kebocoran data atau celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang misalnya. Ya baik, ada lagi dari Bapak Ibu, silakan kesempatannya untuk dapat bertanya langsung kepada rekan-rekan Kominfo. Ya, ada silakan Bapak Ibu atau dari teman-teman Pusdatin sendiri, ada yang mau bertanya, silakan. Baik, mungkin saya sedikit bertanya lagi Pak terkait dengan mungkin saya coba sambil share. Ya ini adalah contoh dari penggunaan agentnya tadi Pak ya, mungkin apakah cukup terlihat ya. Ya jadi ini contohnya adalah salah satu mungkin VM ya, jadi ada aplikasi performance yang terpantau di sini. Ini salah satu contoh. Jadi dari sini kita bisa melihat CPU atau utilisasi CPU saat ini real time. Lalu juga nanti terkait dengan memori juga akan terlihat nanti memori di sini kritikal terlihat 92% gitu ya. Dari 8 giga nih gitu sudah terutilize atau terutilisasinya sudah 88 bahkan 92. Lalu juga nanti storage mungkin ini dari partisi ya, dibacanya nanti dari partisi, bahkan kita juga bisa melihat trennya. Jadi sebetulnya manfaatnya cukup banyak dari instalasi agent ini, bahkan teman-teman juga jadi bisa melihat tren atau memprediksi nanti pertumbuhan data ke depan. Jadi dengan memanfaatkan tools ini sebetulnya ini juga bermanfaat bagi teman-teman pemilik infrastruktur ya, terutama server. Ini salah satu VM Pak. Jadi ini kita contoh ini saya back. Nah ini ada beberapa host Pak yang sudah kita monitor ya. Total di sini yang saat ini ya Pak yang mungkin terinstall ini ada 314 ya. Ini yang terdeteksi ya Pak ya. Ini termasuk baik fisik, server fisik maupun VM ini. Nah, saya belum menemukan yang tadi, mungkin bisa mengeksplorasi lagi nanti perbedaan nanti atau mungkin bisa men-tagging ya perbedaan antara VM maupun yang fisik. Sebetulnya kalau kita bisa dapat sebetulnya kapasitas host servernya terutama, tentunya udah otomatis semua VM di dalamnya sudah kita bisa petakan. Mungkin itu yang nanti akan kita coba dalami lagi Pak. Gitu. Tapi minimal kita sudah bisa mendapatkan data dari masing-masing aplikasi atau host ya. Jadi ada beberapa yang masih IP address, ada yang sudah menggunakan domain ya di sini misalkan. Nah di sini nanti ada beberapa bisa kita cek misalkan dari Bucket Trans misalnya juga ini penggunaan ini portalnya nih, portal websitenya misalnya sudah menggunakan sekian, lalu mungkin nanti terlihat nanti ada